Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadratin nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam baraka ala alil kiramil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدارين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأزواجه وذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين. أما بعد قال المؤلف الشارع رحمه الله عز وجل ونفعنا بعلومه ما في الدارين. آمين آمين آمين. بشفاعة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan melanjutkan kajian
berbagi tentang pembakasan bab i'rab. Nah, sekarang tentang macam-macam i'rab. Jadi bagian-bagian i'rab. Kita mulai saja. Wa aqsamuhu lan utawi pira-pira bagian to dumdumane i'rab. Iku arbaatun eneng papat. Raf'un rupane rafa, itu lafaz raf'un menjadi badal ba'd mingkul, sebagian dari 4 tadi. Atau dibaca raf'an boleh, yakni ya, diperkirakan ada lafaz yakni menghendaki sang mu'allif atau musannif dengan 4 tadi, rafa, wa nasban, wa khabdan, wa jazman. Boleh dibaca jadi khobar. Jadi lafaz raf'un itu dari khobar pertama. Mubtada'nya mahdhuf, dilempar. Jadi terjemahnya begini. Raf'un rupane rafa, itu kalau udah dibaca. Kalau di mahdhuf ya dibuang mubtada'nya, di raf'un suwiji iku, one of them, satu dari mereka, ya. A atau is rafa. Jadi yang pertama, the first is rafa, yang pertama adalah rafa. The second, yang kedua adalah nasab, dan seterusnya. Jadi boleh dibaca macam 3. Kalau ada orang baca raf'an ya, tidak salah. Supaya tidak salah paham, maka saya sebutkan. Jadi waksamu lan utawi pira-pira tundumane i'rab iku arbaatun eneng papat. Raf'un rupane rafa, wa nasbun lan nasab, wa khabdun lan khafat wa jar, wa jazmun lan jazm. Jadi yang ada buka kurung, tutup kurung, ini teks asli. Bahasa Inggrisnya original text atau nuskhatun asliyatun, bahasa Arabnya naskah asli yang bersifat asli ya, original text asli, bahasa Indonesia teks asli. Nah, yang di luar kurung itu yang namanya syarh mukhtasar jiddan alamatan al-ajuriyah. Yang di dalam kurung ya susunan atau karya Syekh As-Sunyaji dari Maroko. Nah, yang di luar kurung karangannya Sayyid Ahmad Yani Dahlan. Nah, mungkin dari Hijaz ya, di antara kota Mekah dan Madinah lah, itu mungkin itu yang disebut Hijaz, tanah Hijaz. Yakni kata beliau memberi komentar ya, rahimahullah azza wa jalla, yakni menghendaki sang mu'allif atau musannif, pengarang teks asli, menurut Syekh Sayyid Ahmad Yani Dahlan rahimahullah. Jadi beliau mengomentari begini, anna aqsamal i'rab, bahwa bagian-bagian i'rab adalah arbaatun, ada 4. Raf'un pertama yaitu namanya i'rab rafa. I'rab rafa itu i'rab perubahan akhir kalimat, baik perubahan yang bersifat lafal atau diperkirakan disebabkan masuknya amil. Perubahan itu ditandai dengan doma sebagai tanda asli. Jadi tanda aslinya pakai doma dan ada tanda-tanda penggantinya. Itu namanya rafa. Raf'un pertama yaitu i'rab rafa.
Nahu yadribu yaitun. Jadi misalnya, adapun misalnya di asalnya nahu yadribu yaitun itu wadalika. Jadi yang dikehendaki dengan Eropa rafa adalah nahu yadribu yaitun. Jadi di situ ada mubtada'nya maktub. Lafaz nahu yadribu yaitun itu sudah khabar. Jabatannya predikat. Semacam ya. Kalau dalam bahasa Inggris ya, for example, yadribu yaitun atau like yadribu yaitun. Misalnya seperti lafaz yadribu yaitun. Yadribu sedang atau akan memukul siapa zaitun ya. Jadi lafaz zaitun ya. Lafaz zaitun itu dirafakkan karena status dia sebagai fa'il dalam bahasa Indonesia pelaku. Jadi pelaku. Kaidahnya kullu fa'ilin marfu. Jadi setiap yang berstatus atau menjadi yang menjabat ya, menjabat atau mempunyai kedudukan dalam kalimat sebagai fa'il maka dibaca apa? Karena ya, zaitun ini tidak boleh dibaca zaitin atau zaitan, tetapi harus dibaca zaitun. Karena yang namanya i'rab rafa itu adalah i'rab yang tanda aslinya pakai doma atau domaten. Dan ada tanda-tanda lain sebagai pengganti doma. Ya karena faktor-faktor tertentu tidak doma. Nah, kayak zaitun namanya isim mufrad, kata benda tunggal. Singular noun dalam bahasa Inggris. Bahasa Arabnya ismun mufradun. Dalam bahasa Indonesia kata benda tunggal. Bahasa Inggrisnya singular noun, kata benda tunggal. Maka tandanya pakai doma. Nah, nanti ada yang tidak pakai doma walaupun rafa. Wanasbun yang kedua yaitu i'rab nasab nahwu lan adriba amron. Jadi adapun contohnya, adapun ya yang disebut i'rab nasab tadi adalah semacam lafaz lan adriba amron. Lan adriba, saya tidak akan memukul, tidak memukul amron. Lafaz adriba ya nasab, amronnya juga nasab, ya deribu juga nasab, yaitun rafa, yaitunnya juga rafa. Wakabdun, adapun yang ketiga adalah i'rab khafat. Ini istilahnya pengarang kitab Al-Ajurumiyah, teks aslinya. Nah, kalau kitab Alfiyah Ibn Malik pakai lafaz jarun. Jadi maksudnya sama. Jadi i'rab khafat ini sinonim. Perkataan kata yang sama artinya dengan khafdun. Wa khafdun yang ketiga yaitu i'rab khafat atau jar. Nahu marartu bi zaidin. Adapun contohnya adalah semacam lafal marartu bi zaidin. Marartu telah berjalan-jalan saya bi zaidin, tidak boleh bi zaidan atau bi zaidun. Sebab ada huruf khafat atau huruf jar bi ya. Artinya dengan dalam bahasa Inggris with. With adalah termasuk preposition dalam bahasa Inggris. Itu kata depan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab harfu jarin ya. Harfu khafdin atau harfu jarin itu khafat. Marartu, saya telah lewat atau berjalan-jalan bi zaidin, berpapasan atau berjumpa dengan Zaid. Nah, jadi i'rab khafat atau jar adalah sebutan bagi perubahan akhir kalimat yang perubahan tadi disebabkan masuknya amil, baik perubahan secara lafal maupun perubahan secara diperkirakan
yang diberi tanda asli dengan kasrah, harokat kasrah, namanya i'rab khafat atau i'rab jar. Jadi bizaidin itu dinamakan kasroh, walaupun kasroh double itu kasrotan, karena tidak ada alnya, pakai tanwin ya. Tanwin itu suaranya nun mati, yaitu harokat double. Wajazmun ya. Yang keempat yaitu namanya i'rab tadi jazam, nahu lam adrib zaitan. Lam adrib asalnya adribu, karena kemasukan lam jadi adrib, jazam namanya. Jazam adalah sebutan bagi salah satu i'rab yang 4 itu yang diberi tanda asli dengan sukun dan tanda-tanda lain sebagai ya, naibat atau penggantinya. Lam adrib, saya tidak akan memukul ya. Saya telah tidak memukul Zaidan terhadap Zaid. Nah, sekarang diurai ya, dijelaskan i'rabnya, uraian jabatan lafal-lafal yang dipakai contoh tadi. Fa zaidun. Adapun lafal zaidun, jadi ada lafalnya. Fa zaidun, zaidun yang terdapat pada contoh ya dari zaidun tadi. Fa zaidun. Adapun lafal zaidun bil awali yang terdapat pada contoh yang pertama adalah marfu'un, lafal yang dirapakkan. Siapa yang merapakkan? Yadribu, dirapakkan dengan lafaz yadribu. Jadi lafaz yadribu itulah yang disebut dengan amil. Jadi lafal atau status yang jabatan atau lafal yang menimbulkan perubahan disebut amil. Yadribu, kata kerja butuh pelaku, panggil. Nah, zaidun statusnya nanti sebagai panggil. Nah, ada kaitan ilmu nahwu atau kaitan nahwiyah bahwa setiap fa'il kullu fa'ilin marfu, itu kaidah harus dihafalkan. Jadi bakas kaidah itu ilmu nahwu itu. Sejatinya bakas kaidah atau disebut ilmu yang membahas tentang uraian jabatan kata dalam kalimat. Itu ilmu nahwu. Di antara definisinya semacam itu seperti bisa kita lihat di dalam kitab Kamus Al-Munjid. Kalau bicara harus begitu, punya pegangan, punya rujukan atau masdar atau ses atau sumber. Masdar ya sumber, makhaz ya sumber, marja ya sumber, source ya ses bahasa Inggrisnya. Jadi lafaz yang awal itu ya, lafaz mana tadi zaitun ya. Jadi fa zaitun, adapun lafaz zaid bil awali di dalam contoh yang pertama yaitu berbunyi ya dari bu zaitun adalah marfumun, lafaz yang dirapakkan dia deribu dengan lafaz ya deribu. Kok bisa ya deribu itu kata kerja fi'il mudhari' present continuous tense atau progressive tense verb. Jadi present continuous tense verb kata kerja yang menerangkan sedang berlangsung. Tapi lafaz yadribu boleh dipakai menerangkan kata kerja yang bentuknya perfect tense, akan terjadi next time. Saya nanti akan ke Surabaya. Saya besok akan ke Surabaya, berarti masih perfect tense. Ini boleh memakai lafal fi'il mudhari'. Atau saya ke Surabaya ketika itu sedang dalam perjalanan atau sudah berangkat. Itu namanya sedang berlangsung. Boleh memakai lafaz yadhabu. Besok gadan adhabu ila Surabaya, pakai adhabu. Sekarang al-ano
I'm going to Surabaya. Saya sedang bepergian ke Surabaya. Bahasa Arabnya, Al-an adhabu ila Surabaya. Bahasa Arabnya juga, besok godan adhabu ila Surabaya. Sama. Boleh memakai lafaz adribu, adhabu. Tapi dalam bahasa Inggris sudah lain. Biasanya pakai shall will. Ada kata bantu kerjanya. Tapi dalam bahasa Arab boleh memakai lafal fi'il mudhari', fi'il ya, tagnya untuk fi'il mudhari' dipakai sedang berlangsung, progressive tense atau present continuous tense. Juga boleh dipakai future tense, maksud saya bukan perfect tense ya, future tense, waktu mendatang. Seperti besok, nanti, sebentar lagi. Jadi sebentar lagi ba'da qalilin sa'adha bila Surabaya atau adha bila Surabaya. Sebentar lagi saya akan pergi ke Surabaya. Pakai ya pola katanya fi'il mudhari'. Yap alu, yap ilu, yap ulu. Sekarang contoh yang kedua diurai. Oh, masih belum selesai contoh yang pertama. Ala anau karena sesungguhnya lafaz zaitun adalah fa'iluhu, menjadi fa'ilnya lafaz yadribu, pelaku. Jadi pasangannya kata kerja itu plus pelaku. Kalau kata benda di depan biasanya dijadikan mubtada atau pokok kalimat. Biasanya pakai predikat pasangannya. I am a teacher. Ana ustadun. I am a teacher. I am a teacher, saya adalah seorang guru. Ana ustadun, saya adalah seorang guru. Ya, guru lelaki. Kalau ana ustadatun, ana ustadah, saya adalah seorang guru wanita. Sana. Dicari. Pakainya dulu, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adriba, ya, contoh yang kedua sekarang. Lan adriba amron, ya. Wa adriba adapun, ya, walaupun itu jadi mubtada karena ini menirukan saja, ya, menghikayakan, menceritakan, ya, tetap dikarakati adriba walaupun jadi mubtada. Jadi menyimpan lafal, ya. Wadriba dan adapun lafal adriba, meloncat ini. Wa adriba dan adapun lafal adriba pisani di dalam contoh yang kedua adalah fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari'. Mulia. Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adriba dan adapun lafaz adriba bisani di dalam contoh yang kedua. Contoh yang kedua mana? Lan adriba amron itu adalah fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari'. Majzumun yang dijazmkan bilam dengan amil jazm berupa lafaz lam, ya. Jadi lam mana tadi yang kedua? Wa adriba, yaitu nahu lan adriba masih kedua, ya. Wa adriba lan adapun lafaz adriba lan adriba amron itu contoh yang kedua. Bisa nih dalam contoh yang kedua adalah fi'lun mudhari'un, meloncat satu garis. Fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari', ya, fi'il mudhari' ya present continuous tense verb atau progressive tense verb, kata kerja sedang berlangsung atau akan datang. Kalau dalam bahasa Inggris akan datang, ya, future tense verb, kata kerja akan datang, yang menerangkan tense-nya, waktunya itu next time, ya, akan datang.
Fisani fi'lun mudhari'un sifatnya mansub yang dinasabkan bilan dengan amil nasab, ya. Amil nasab lan akan, ya. Wa amron, dan adapun lafaz amron adalah mansubun, lafaz yang dinasabkan biadriba oleh amil yang berupa lafaz adriba. Kenapa? Ala anau, karena sesungguhnya lafaz amron adalah maf'ulu sebagai objeknya. Jadi bahasa Arabnya maf'ul bi, bahasa Indonesianya objek, ya, atau penderita, pelengkap penderita. Sekarang yang contoh ketiga itu marortu bi Zaidin, ya. Wa Zaidin, dan adapun lafaz Zaidin fisalisi yang ada pada contoh yang ketiga adalah majrurun, lafaz yang dijerkan bil ba'i dengan amil jar atau amil khafat ba bi Zaidin. Nanti dicari dalam Al-Qur'an Al-Karim atau dalam apa saja, dalam bahasa Arab. Kalau ada lafaz bi, ya, nanti biasanya kalau misalnya, ya, birok bin nas, gak bakal birok banas, birok bunas, karena lafaz rob kemasukan lafaz bi. Tapi kadang-kadang ya ada yang nanti bi tapi dikarenakan watka bi masajida. Nanti bakasannya lebih lanjut, ya. Ini masih permulaan, malah bingung nantinya, karena ada isim ghairu munsharif. Kalau isim munsharif namanya isim kata benda yang menerima ditanwin, ya. Ghairu munsharif tidak menerima tanwin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga wa Zaidin bisalis, wa Zaidin, adapun lafaz Zaidin bisalis yang terdapat pada contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, ya, maratu bi Zaidin tadi, saya berjalan-jalan bertemu dengan Zaid. Jadi fa Zaidin yang terdapat pada contoh yang ketiga adalah majrurun, lafaz yang dijerkan bil ba'i dengan ba. Sekarang yang keempat, wa adrib, lam adrib Zaidan maksudnya. Wa adrib, dan adapun lafaz adrib bil rafi yang terdapat pada contoh yang keempat adalah fi'lun mudhari'un, yaitu fi'il mudhari'. Sifatnya majzumun yang dijazmkan bilam dengan amil jazm berupa lafaz lam. Terus lam dan lan ini disebut amil jazm juga. Yang lan disebut amil nasab, dan sebutannya masih banyak, ada lagi. Walan, dan adapun lafaz lan artinya tidak akan, ora bakal. Kalau lam ora, wus ora. Walan, adapun lafaz lan adalah tusamma, dinamakan, ya, iskol, dinamakan apalan, dia namakan harfa nafsin, ya, dengan nama huruf nafi, harf negasi, huruf yang meniadakan, mengingkari. Wanasbin, dan dinamakan harf nasab, jadi ambil nasab. Wastikbalin, dan dinamakan huruf istiqbal. Jadi fi'il mudhari' sebenarnya punya waktu dua. Bisa waktu sedang berlangsung, progressive tense, atau present continuous tense. Tapi ketika kemasukan lafaz lam, ini tidak bisa. Waktunya sudah tidak ada yang pakai progressive tense atau present continuous, yang adanya necktie. Ya, waktu yang akan datang. Namanya bahasa Arabnya mustakbal atau istiqbal. Jadi kalau sudah masuk lan, ora bakal. Tidak sedang, sudah nggak punya, waktu sedangnya hilang. Kalau sudah kemasukan lan, jadi, makanya namakan harap, ya, huruf nafi, huruf nasab, dan huruf istiqbal. Kenapa? Li'ana, karena sunnah lafaz lan adalah tanfi, menegasikan, mengingkari.
meniadakan, menafikan al-fi'la terhadap fi'il. Jadi pekerjaannya ditiadakan, tidak akan memukul. Memukulnya dinafikan, diingkari, ditiadakan. Jadi makanya disebut harf nafi. Watan sibu dan fiilnya adrib, yadribu tadi, adribu ketika kemasukan lan jadi lan adriba. Watan sibu lan nasab nopol lan dan menasabkan watan sibu dan lan menasabkan hu terhadap fiil kata kerja. Ya. Wa yusayyiru dan lan menjadikan wa yusayyiru dan lan menjadikan wa yasiru aja. Wa yasiru dan jadi apa fi'il, jadi adalah mustaqbalan wa jadi kata kerja yang menunjukkan waktu akan datang. Kalau wa yusayyiru ya begini, wa yusayyiru dan lan menjadikan nggak bisa, nggak bisa kalau wa yusayyiru ya, karena itu lafalnya gendernya laki-laki. Nah, kalau lain dengan tanfi itu gendernya perempuan. Nah, huruf disebut gender perempuan, lan, lam. Nah, jadi wa yasiru dan jadi apa fi'il, jadi mustaqbalan ya, bukan wa yusayyiru ya. Kalau wa yusayyiru insya Allah itu salah. Yang benar wa yasiru lan jadilah fi'il, jadi adalah mustaqbalan, mempunyai waktu mendatang atau next time. Jadi semacam shall will, future tense. Jadi menjadi kata kerja future tense, tidak lagi present continuous tense, future tense. Walam adapun lafaz lam adalah itu sama, dia disebut dan lam itu disebut harfa nafin, disebut huruf nafi, wa jazmin juga huruf jazm, wa qalbin dan huruf qalab. Qalab itu mengganti. Kenapa? Li'anna karena sesungguhnya lafaz lam artinya tidak ya, tidak akan. Adalah tanfi, dia menegasikan, menafikan al-fi'la terhadap perbuatan atau fi'il. Wa tansibu dan dia menasabkan terhadap fi'il. Mana tadi? Wa taklibu dan dia mengganti atau membalik. Ya. Si lam membalik, wa taklibu dan mengganti atau membalik. Mengganti aja. Wa taklibu dan mengganti apa lam mengganti makna terhadap maknanya. Fi'il. Jadi fi'ilnya tadi maknanya sedang. Ya. Jadi lam adrib, saya telah tidak mukul. Asalnya tadi ya adribu, saya sedang memukul atau saya akan memukul. Tetapi ketika kemasukan lam, maka dia hanya waktunya hanya satu. Ya, telah. Jadi menjadi past tense verb. Kata kerja bentuk lampu kalau sudah kemasukan lam. Jadi lam adrib, saya telah tidak memukul. Jadi berubah lain dengan lan. Kalau lan waktu yang sedang berlangsung hilang, kemasukan lan menjadi waktu next time atau future tense, akan datang. Padahal fi'il mudhari aslinya punya waktu sedang berlangsung dan akan mendatang atau next time future tense. Sekarang hilang future tense-nya kalau kemasukan lan. Lain dengan lam. Kalau kemasukan lam, waktu sedang berlangsungnya hilang, kebalikannya lan. Waktunya hanya telah berlangsung. Jadi lan adrib, aku telah tidak memukul. Tidak memukul. Wa yasiru, dia mengganti makna terhadap arti dari kata kerja fi'il. Wa yasiru maka jadi apa fi'il, jadi itu madian sebagai verb
pasten kata kerja, pasten verb ya, kata kerja bentuk lampu atau fi'il madhi dalam bahasa Arab. Sekarang di Padepokan Islam Al-Barokah, Kedung Rukun, Kedung Pring, Balong Banggar, Jawa Timur, Indonesia, menunjukkan pukul 05 lebih sekitar 50 menit. Maka kita sudahi berbagi kita pagi ini. Semoga salah maupun khilafnya bakal Allah Ta'ala ampuni dan berkati yang benar. Saya dari Padepokan ini minta dimaafkan apabila dalam sharing atau berbagi ya, atau taksim bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya sharing, bahasa Indonesia berbagi, ada hal-hal yang membuat Anda sekalian mendongkol, apalagi salah atau khilaf. Sekali lagi minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi laumiddin. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ants astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq li aqwamit thariq. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazida ala kulli khali wa ni'mah wa nakhassu khususan ala ni'matil imani wal islam wal ihsan ila yaumil qiyamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.